Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Rivaldi Anjar di dalam program Pagi Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membaca firman, mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur memberikan satu kali kesempatan lagi bagi kami untuk bernafas. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami rindu Kau sapa melalui firman-Mu. Dan kami sudah siap mendengar, dan maka bersabdalah Tuhan. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, ayat kita pada pagi hari ini satu ayat singkat yang diambil dari Yakobus 1 ayat 4. Silakan dipersiapkan Yakobus 1 ayat 4. Berbunyi demikian. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Demikianlah firman Tuhan. Kisah ini mari kita awali dengan sebuah kisah seorang petani yang seringkali menggarap kebun gitu. Anggap saja namanya Pak Man. Pak Man ini memiliki sebuah kebun pisang yang sangat luas. Saking luasnya, Pak Man ini terkadang mengajak beberapa kawannya untuk mengurus kebunnya ini. Di samping luas, Pak Man ini juga ternyata memiliki pisang-pisang yang terkenal sangat berkualitas hasilnya. Semua orang selalu menunggu hasil panenan Pak Man ini. Pisangnya selalu bagus. Di balik pisang yang bagus, orang-orang ternyata tidak melihat bahwa hal ini disebabkan oleh satu hal, yaitu ketekunan dan ketelatenan Pak Man dalam merawat kebunnya. Salah satu rutin yang dilakukan oleh Pak Man adalah setiap hari, setiap siang, Pak Man ini selalu rutin menyiangi rumput, memotongi rumput di setiap dekat-dekat pohon pisang, lalu juga memangkas daun-daun pisang yang mulai mengering. Setiap hari. Nah, dari situ dengan penuh kesabaran juga daun-daun itu yang dipotong menjadi 2 atau 3 bagian itu ditata rapi di sekeliling pohon. Tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi ditata rapi di sekitar pohon, melingkari pohon-pohon tersebut. Hal ini bukan tanpa maksud. Ternyata sampah-sampah daun kering itu mau dibuat mengelilingi pohon itu supaya menjadi pupuk organik. Nah, dari sini kita bisa belajar satu hal, yakni daun-daun kering yang biasanya dianggap sebagai sampah yang tidak enak dipandang, mengotori saja, tidak berguna ketika diberikan perhatian khusus, ditata sedemikian rupa, dimanfaatkan sedemikian rupa, ternyata bisa berguna juga bagi pertumbuhan pohon tersebut. Bukan hanya mengotori, ternyata jika ditata dengan baik bisa menjadi hal yang baik juga bagi pohon tersebut. Nah, mungkin pergumulan-pergumulan kita, pemberitaan-pemberitaan kita di dalam kehidupan kita yang seringkali kita anggap bahwa itu tidak penting, yang seringkali membuat kita merasa bahwa
pergumulan-pergumulan itu begitu mengotori kehidupan kita, mengotori hari-hari kita. Bukankah jika kita bisa mengolahnya, kita bisa mengingat bahwa daun saja yang dianggap kering itu berguna. Bukankah penderitaan-penderitaan, masalah-masalah kita, jika kita bisa melihat dengan betul dan mengolah itu sebagai sebuah rasa yang lebih baik, bukankah itu juga menjadi sebaliknya, membuat kita bahkan mungkin bisa semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin rapi hidupnya karena kita belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan-kesalahan, belajar dari sesuatu yang tidak tertata sebelumnya. Tapi ketika kita mengalami sebuah masalah, problem, penderitaan yang kita anggap tidak penting itu nyatanya bisa berguna sebagai momentum untuk kita bisa semakin lebih baik. Nyatanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk pohon kering, daunan kering itu ternyata berguna. Itu pohon, apalagi kehidupan kita yang kita merupakan anak Allah, yang kita merupakan memiliki iman. Bukankah juga penderitaan bisa berguna bagi hidup kita? Nah, Bapak Ibu, mengharapkan kenikmatan tanpa penderitaan justru akan membuat kita semakin merasa menderita, membuat kita semakin kering. Nah, lebih baik jika penderitaan dimaknai sebagai kesempatan untuk bertekun, sama seperti Pak Mam tadi, bertekun dalam menjaga kesetiaan kepada Tuhan dengan tetap setia menikmati hikmat Tuhan. Dengan demikian, penderitaan akan bisa menjadi ladang bagi kita untuk bertumbuh semakin baik, untuk bisa menghasilkan buah yang semakin baik, buah yang baik bagi orang lain, ditunggu oleh orang lain. Satu hal, pencobaan pun dapat bekerja bagi kebaikan jika kita hadapi dengan berserah penuh kepada Tuhan dan hidup dalam hikmat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Kau menyapa kami bahwa kami terkadang hanya mau menerima segala sesuatu yang baik, padahal kenyataannya ada beberapa hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kami, penderitaan, kesengsaraan, masalah-masalah yang kami anggap tidak penting. Tetapi melalui firman ini, ketika kami bertekun, ketika kami tetap setia, ketika kami tetap ingin mengandalkan Engkau, bersabar, bukankah sesuatu yang kita anggap tidak penting, nyatanya adalah penting. Kami mau belajar Tuhan sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini. Pimpin kami, berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hidup, selamat melanjutkan hidup Bapak Ibu.